Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi mempunyai arti sebagai pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nasional mempunyai arti sebagai kebangsaan. Pengertian integrasi nasional sendiri yaitu suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti dua macam, yaitu secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mewaspadai ancaman terhadap integritas nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya yaitu 1. Ancaman bidang ideologi, 2. Ancaman bidang politik, 3. Ancaman bidang ekonomi, dan yang keempat, ancaman bidang sosial budaya. Ancaman bidang ideologi memiliki pengertian yaitu ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh ancaman bidang ideologi yaitu ideologi komunisme, ideologi leninisme, ideologi marxisme, ideologi neoliberalisme. Yang kedua ada ancaman di bidang politik, yaitu ancaman yang berupa setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang dapat membahayakan dan dapat memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Sebagai contohnya yaitu ada politik sara, politik suku, dan politik oligarki, intervensi dari negara asing, dan intimidasi dari negara luar. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pengertiannya adalah ancaman di bidang ekonomi merupakan suatu usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam serta membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Sebagai contoh ancamannya yaitu inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sebagainya yang tertulis. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi sendiri. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang kejam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola sadar karya semakin ditinggalkan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja, serta berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, ataupun golongan. Sebagai contohnya ada kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, dan lainnya yang sudah tertulis. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa nasib dan perjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikannya perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikannya banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangannya. 5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan Indonesia. 6. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian Indonesia secara turun-temurun. Dan adapun faktor-faktor penghambat integrasi. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukabangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik dari luar maupun dari dalam negeri. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA. 5. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. 6. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung melalui media cetak yaitu majalah dan sebagainya, adapun media elektronik, televisi, radio, dan lainnya. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi. Berikut ini diuraikan sebagaimana strategi dalam mengatasi ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Strategi dalam mengatasi ancaman militer, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagaimana kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat kesertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan diatur dalam undang-undang. Strategi dalam ancaman non-militer. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya sebagai baik dan benar. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pecahan sebagai petani. Industri harusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung mengimpor dari luar negeri. Diadakan perekonomian berorientasi, maka penjajahan rakyat artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya bersifat murah dan terjangkau, tidak tergantung pada badan-badan multilateral sebagai masa IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Jadi strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang perannya penting. Inilah faktor teknologi dan kebudayaan. Pengaruh dari luar diperhatikan adalah hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia merupakan memelihara keseimbangan dan kesejahteraan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan manusia dan kesejahteraan. Upaya membangun integrasi. Upaya membangun integrasi adalah perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat serta upaya perlunya kesadaran dari setiap masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga. Menurut leader, suatu integrasi nasional tangguh yang dapat berkembang apabila sebagian besar anggota masyarakat bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik di mana mereka menjadi warganya. 2. Sebagian anggota masyarakat bangsa bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara.